Baik, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Sebelum saya menyampaikan pengajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya nanti setiap saudara yang menonton dapat mengerti dengan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan tema penting dalam perjanjian baru ini, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, dan setiap orang yang mendengarkannya nantinya diberkati oleh Tuhan dan mereka serius dengan Tuhan, komitmen dengan Tuhan untuk mereka melihat berkat surgawi nyata bagi mereka selama mereka di bumi ini, bahkan nanti pun mereka ada bersama dengan Tuhan di kerajaan-Mu di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam zaman akhir ini terjadi perbedaan pendapat tentang dosa yang dapat diampuni atau dosa yang tidak dapat diampuni. Ada orang mengatakan bahwa semua dosa diampuni oleh Tuhan dengan alasan bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Namun hari ini kita akan lihat apakah benar pernyataan itu, adakah dosa yang tidak dapat diampuni. Untuk lebih jelasnya kita akan buka Alkitab kita yang terambil dalam Matius 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-37. Matius 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-37. Saya persilahkan saudara Harlek untuk membacakannya untuk kita. Matius 12 ayat 22 sampai 27 demikian bunyinya. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Lanjut. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Iya. Saudara, untuk lebih jelas kita lihat dulu latar belakang daripada perikop ini. Latar belakangnya adalah pada waktu itu saudara, Yesus menyembuhkan seseorang yang kerasukan setan. Kemudian juga orang ini bisu dan buta. Kemudian Yesus sebagai sosok yang sangat penuh belas kasihan menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Saudara, orang-orang lain sebenarnya takjub dan berkata agaknya ia ini anak Daud. Artinya orang lain itu mulai terbuka hatinya bahwa Yesus ini adalah tokoh yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Karena bicara anak Daud adalah bicara yang akan memerintah bangsa Israel di hari-hari yang akan datang. Sebab bicara Daud adalah memang bicara mengenai lambang daripada pemerintahan. Oleh karena itu anak Daud bicara berarti pemerintahan yang baru yang sedang mereka tunggu-tunggu.
Orang lain takjub dengan perbuatan itu. Namun saudara, orang Farisi yang harusnya tahu tentang Tuhan Yesus hadir di bumi justru mengatakan Yesus menyembuhkannya dengan kuasa Beelzebul. Perkataan inilah sebenarnya yang membuat sehingga muncullah kata-kata ini yang mengatakan bahwa jika seseorang menghujat Roh Kudus sudah tidak ada ampun baginya. Menghujat Roh Kudus dalam perikop ini sebenarnya bicara mengenai konteks hati. Jika orang lain tadi terbuka atau sangat-sangat takjub akan Yesus, sementara orang Farisi justru mengatakan kuasa yang diterima oleh Yesus dari setan. Yang paling parahnya lagi nanti kalau kita lihat referensi daripada perikop ini di kitab Markus, dikatakan bahwa dalam Markus 3 ayat 21 dikatakan di sana bahwa keluarga Yesus mengatakan bahwa Yesus sudah tidak waras. Bayangkan begitu pedasnya pernyataan mereka. Hati mereka sungguh sangat jahat. Mereka sudah benar-benar melihat tanda-tanda kerajaan Allah di mata mereka. Tapi justru mereka mengatakan bahwa itu datangnya dari setan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, bahwa membuat Yesus begitu menentang mereka karena memang hati mereka yang tidak beres. Orang Farisi ini mengeraskan hatinya terhadap karya Roh Kudus yang sedang terjadi. Mereka sudah tahu bahwa Yesus datang dari sorga. Jadi dosa menghujat Roh Kudus ini berbicara sikap hati yang tidak benar kepada karya Roh Kudus. Ini untuk kesimpulan sementara. Kita akan lihat dulu arti daripada menghujat Roh Kudus. Menurut bahasa Indonesia, menghujat artinya mencaci, mencela, atau memfitnah. Jadi misalnya kalau dikatakan menghujat Roh Kudus berarti mencaci Roh Kudus atau mencela Roh Kudus atau juga memfitnah Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata blasphemia, artinya menyerang nama baik atau reputasi seseorang. Kata blasphemia ini sejajar dengan barak dan gadab dalam bahasa Ibrani. Artinya mengucapkan kata-kata atau memberi pernyataan yang melecehkan dan merendahkan seseorang. Jadi orang Farisi sebenarnya sedang mengucapkan kata-kata yang melecehkan kepada Yesus. Yang merendahkan kepada Yesus. Jadi menghujat roh, mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau melecehkan Tuhan Yesus atau Roh Kudus. Dalam arti yang luas, menghujat Roh Kudus tidak menerima karya Roh Kudus secara berulang-ulang, sengaja dan terus-menerus. Sehingga Roh Kudus tidak lagi bicara kepada orang tersebut dan orang tersebut mengeraskan hati untuk tidak lagi menyambut Roh Kudus. Jadi menghujat Roh Kudus tidak lagi menunjukkan kepada satu perbuatan salah atau dosa yang dilakukan oleh seseorang, tetapi menunjuk kepada suatu stadium atau tingkatan di mana seseorang menolak karya Roh Kudus, tidak mendengar tegurannya, tidak mendengar peringatannya, sehingga tidak memiliki kepekaan menangkap teguran Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah wakil Tuhan yang bekerja dalam diri seseorang untuk percaya kepada Yesus. Coba kita buka dulu firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Satu Korintus 12 ayat yang ketiga demikian bunyinya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Iya, saudara, Roh Kudus telah diberikan kepada dunia, dicurahkan ketika hari Pentakosta. Kemudian Roh Kudus itu bekerja kepada orang-orang sehingga orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan karena Roh Kudus. Jadi kalaupun misalkan kita Kristen karena keturunan, belum tentu kita percaya kepada Yesus karena Roh Kudus, hanya karena turunan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku,
ketika seseorang percaya dengan sungguh-sungguh kepada ketuhanan Yesus, itu karena Roh Kudus. Bukan karena perbuatan manusia, tapi memang karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Roh Kudus itulah yang melahirkan orang itu. Melahirkan baru maksudnya. Sehingga orang itu lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan dia mendapatkan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Kemudian juga Roh Kudus itu mensiapkan dunia akan dosa. Makanya orang bisa sadar, bisa minta ampun sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Dan pengakuan itu bukan karena sebuah ritual, bukan karena sebuah seremonial, bukan. Tapi atas dasar Roh Allah yang bekerja dalam kehidupannya. Dan kemudian juga Roh Kudus itu akan menuntun seseorang kepada keselamatan. Itulah karya-karya Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Kemudian saudaraku, orang yang sudah percaya tadi masih bisa berdosa pada Roh Kudus. Misalkan dia bisa berdosa kepada Roh Kudus dengan cara mendukakan Roh Kudus. Mari kita buka kitab Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat yang ke-30 demikian bunyinya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, orang yang sudah terima Tuhan Yesus itu, dia masih bisa berdosa mendukakan Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Ketika seseorang berdosa, melakukan dosa kembali, maka Roh Kudus berduka. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka juga Tuhan berduka atas perbuatan mereka itu. Demikian jugalah kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah mengalami lahir baru, ketika kita berdosa, maka Roh Kudus berduka dalam diri kita. Namun kita belum sampai kepada dosa menghujat Roh Kudus. Yang kedua, kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Tesalonika 5 ayat ke-19 demikian bunyinya. Janganlah padamkan roh. Iya, janganlah padamkan roh. Dosa kita orang percaya lagi-lagi adalah memadamkan roh. Kita tidak membiarkan roh itu aktif bekerja. Kita padamkan dia. Dengan cara bagaimana? Kita tidak mau menuruti kemauan roh. Makanya perlu kita tidak memadamkan roh. Supaya Roh Kudus itu terus bekerja dengan giat. Dalam arti bekerja bukan karena kita menggiatkan dia, bukan. Tapi karena kita memaui kemauannya. Seringkali kita tidak mau tunduk pada Roh Kudus. Ini bagian daripada dosa kepada Roh Kudus. Namun yang ketiga adalah dosa yang paling tinggi. Dosa yang tidak dapat lagi diampuni sampai kapanpun. Yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa tidak dapat lagi diampuni? Karena mereka sudah mengalami namanya karya Roh Kudus. Dengan cara apa? Mereka percaya kepada Yesus Tuhan. Mereka mempercayai salib Kristus untuk menebus dosa manusia. Mereka mempercayai bahwa Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Kemudian pada akhirnya mereka menyangkali karya salib Kristus ini. Untuk lebih jelasnya, coba kita buka lagi firman Tuhan Ibrani 3 ayat 7. Sampai 13. Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai 13 demikian bunyinya. Binasa karena murtad. Iya, binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara,
supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ya, kitab Ibrani membuat contoh bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju Kanaan. Selama 40 tahun mereka ada di padang gurun, saudara-saudara. Mereka sudah melihat karya Tuhan. Mereka melihat laut Tiberau terbelah dua. Mereka melihat ada tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Mereka melihat, saudaraku, di mana air pahit berubah menjadi air manis ketika mereka ada di Mara. Mereka melihat keajaiban Tuhan begitu luar biasa. Roh Kudus bekerja bagi mereka. Namun lagi-lagi hati mereka jahat seperti firman Tuhan tadi. Makanya Alkitab berkata mereka tidak akan masuk ke dalam perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka mengeraskan hatinya ke dalam, mengeraskan hatinya ke Tuhan. Dengan mereka tidak percaya kepada Yahweh pada waktu itu. Walaupun mereka melihat karya Tuhan yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Sehingga selama mereka di padang gurun, banyak mereka yang meninggal. Bahkan rata-rata meninggal karena hanya 2 orang saja yang hidup, yang lahir di Mesir sampai ke Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan semuanya itu mati di tengah jalan. Ada yang dipagut ular, ada yang dimakan tanah. Akibat hati mereka yang keras melawan, menentang Tuhan. Atau juga sama dengan menentang Roh Kudus pada waktu itu. Jadi saudara-saudaraku, orang yang menghujat Roh Kudus itu adalah orang yang sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan. Yang sudah mengenal kasih Tuhan. Kemudian dia muntahkan kembali. Inilah inti daripada menghujat Roh Kudus. Memang di dalam Matius tadi ketika Yesus bicara mengenai menghujat Roh Kudus masih abu-abu pengertiannya. Namun kitab Ibrani mempertegas dan memperjelas seperti apa dosa yang tak dapat diampuni ini atau dosa menghujat Roh Kudus ini. Untuk lebih jelasnya lagi kita buka Ibrani 6 ayat yang keempat. Inilah puncaknya, yaitu dosa menghujat Roh Kudus atau dosa yang tidak dapat diampuni kapanpun. Ibrani 6 ayat yang keempat demikian bunyinya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, stop dulu. Mereka yang pernah mengecap karunia sorgawi. Berarti bicara karunia surgawi yang sangat utama adalah keselamatan. Berarti mereka sudah mengalami namanya lahir baru itu. Karena mengecap karunia surgawi. Orang-orang yang sudah pernah mengecap karunia surgawi. Orang-orang yang sudah pernah mengecap keselamatan. Inilah yang memang bisa, yang dapat nantinya menghujat Roh Kudus. Dan dikatakan lagi di sini yang lebih jelas, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Lagi-lagi tadi dalam 1 Korintus 12 ayat 3, bahwa kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan karena Roh Kudus. Jadi mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kemudian juga dikatakan mengecap firman
yang baik. Nih. Jadi mereka sudah mengecap firman. Hanya orang yang lahir barulah yang dapat mengecap firman yang baik. Kalau belum lahir baru mah tidak akan mengerti mengecap firman yang baik. Kita lanjutkan. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Iya, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini bicara mengenai tentang hari-hari yang akan datang, mengenai berkat-berkat di masa yang akan datang dari Tuhan. Ayat ke-6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Iya, yang murtad lagi nih. Yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Garis bawahi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian, gak mungkin lagi. Hingga mereka bertobat. Jadi tidak mungkin lagi mereka bertobat. Kemudian kenapa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Jadi ketika mereka mengeraskan hatinya, tidak lagi mau mempercayai anak Allah yang disalibkan untuk menebus dosa, maka mereka seperti orang-orang Farisi pada waktu itu yang menyalibkan Yesus. Jadi sudah tidak ada ampun lagi bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah menolak karya Kristus di atas kayu salib. Dan dikatakan di sini, dan menghinanya di muka umum. Jadi ini memang bicara pelecehan, saudaraku. Jadi orang yang sudah pernah menerima keselamatan, sudah mungkin menerima karunia surgawi, bahkan banyak saudaraku sudah pelayanan, sungguh-sungguh akhirnya mereka meninggalkan Yesus dan memeluk kepercayaan yang lain. Mereka telah menghina Yesus di muka umum. Mereka melecehkan sebenarnya. Melecehkan karya Kristus itu di atas kayu salib. Kenapa? Saya ulang kembali, karena ketika mereka percaya kepada Yesus, kan karena Roh Kudus. Makanya dikatakan menghujat Roh Kudus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa menghujat Roh Kudus ini hanya dapat dilakukan mereka-mereka, yaitu saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun kemudian oleh karena berbagai macam alasan, situasi, kondisi, ujian, pencobaan, jodoh, jabatan, pekerjaan, dan lain-lain misalkan. Kemudian saudara melecehkan karya Kristus di atas kayu salib. Maka saudara telah masuk kepada dosa penghukuman kekal. Atau dosa kekal, yaitu menghujat Roh Kudus. Dan sebelum dia memutuskan menyangkali ketuhanan Yesus Kristus, sebenarnya Roh Kudus itu sudah bicara di hatinya. Jadi kalaupun ada seseorang sampai menghujat Roh Kudus, itu tidak tiba-tiba, gak dadakan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari. Mungkin juga telah berbulan-bulan. Ketika dia ingin tinggalkan Tuhan, misalkan Roh Kudus bilang jangan. Ketika dia ingin meninggalkan Yesus Kristus, Roh Kudus bilang jangan. Tapi karena kuatnya tipu daya dosa, dalam tadi kitab Ibrani 3, begitu kuatnya tipu daya dosa itu membuat dia akhirnya tidak lagi mampu melawannya dan terjebaklah di sini, yaitu menyangkali ketuhanan Yesus yang sudah pernah dia kecap selama ini. Inilah dosa menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, memang dalam gereja-gereja, contoh nih kalau ada orang, misalkan katanya kalau meniru-niru bahasa roh, apakah itu menghujat Roh Kudus? Tidak. Karena itu atas ketidakmengertiannya seperti apa bahasa roh. Apakah kalau saya tidak percaya mujizat, apakah itu menghujat Roh Kudus? Belum tentu.
Tapi ketika saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, saya percayai bahwa Dialah keselamatan di dunia ini. Dan pada akhirnya saya tinggalkan Dia, saya menyangkali Dia, saya nggak lagi percaya kepada Dia adalah Tuhan. Berarti saya masuk kepada dosa, menghujat Roh Kudus. Dan sudah tidak ada ampun bagi saya. Sebab apa? Saya menghina karya Yesus di atas kayu salib. Kalaupun misalkan nih ada orang yang belum percaya kepada Tuhan, lalu dia menghina-hina Yesus, mungkin dibilang Tuhannya telanjang. Oh, masa Tuhan jadi manusia? Ini memang belum dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka belum pernah mengecap kebaikan Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka belum pernah mengecap firman Tuhan yang baik dalam diri mereka. Hanya karena mereka bodoh, belum mengerti. Makanya kan banyak orang-orang Islam yang dulu anti Yesus, kemudian mereka percaya Tuhan. Karena memang Roh Kudus bekerja bagi mereka. Namun ketika dia sudah percaya, sudah mengerti keselamatan. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Bukan soal jatuh ke dosa ya, bukan. Bukan karena dia jatuh ke dosa, berzina, mencuri dan lain-lain, bukan. Tapi ketika dia mundur, murtad. Lain murtad, lain jatuh. Jadi murtad keluar dari keselamatan itu. Tidak lagi mengakui ketuhanan Yesus. Sekali lagi dulu kita baca Ibrani 6 ayat yang ke-6 ini. Ibrani 6 ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi ayat ini kan mengaitkannya dengan menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Saudaraku. Jadi yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Oleh karena itu pesan saya kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah lahir baru. Jangan macam-macam dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Sebab Anda punya kesempatan atau ya punya waktu, suatu waktu bisa menghujat Roh Kudus. Kalau di hari-hari saudara, Anda tidak mau taat pada Dia. Sama seperti kayak dalam Ibrani 3 tadi, bangsa Israel. Mereka telah melihat perbuatan Tuhan. Mereka telah melihat karya Tuhan di mata mereka. Tapi mereka mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Tidak mau taat pada Tuhan. Dan tidak sampai ke tanah perjanjian itu. Jangan sampai kita tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena kita mengeraskan hati kepada Roh Kudus yang sudah berkarya, bicara, bahkan menegur kita dalam hari-hari kita. Makanya Alkitab berkata, jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau kita keraskan hati kita, nanti bisa-bisa kita sampai kepada puncaknya, yaitu berdosa atau menghujat Roh Kudus dengan cara tidak lagi percaya kepada Yesus adalah Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita dan sudah bangkit memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Itulah kira-kira sedikit mengenai pengajaran tentang menghujat Roh Kudus, biar kiranya saudara dapat mengerti dengan benar supaya saudara makin peka dengan Dia, membuka hati bagi Dia, dan saudara akhirnya mendapatkan berkat yang sangat-sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa mengakhirinya. Terima kasih Tuhan, biarlah pengajaran tentang menghujat Roh Kudus ini sampai di hati pendengar nantinya. Bahwa ketika kami tidak lagi mempercayai ketuhanan Yesus Kristus yang sudah mati buat kami, menebus dosa kami. Itulah puncaknya kami menghujat Roh Kudus. Karena dengan sengaja kami menentang karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami. Berkati kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.